Potensi kisah jalur rempah yang ada di Indonesia akan menguatkan keberadaan jalur rempah-rempah di Nusantara. Dalam hal ini menunjukkan perkembangan dan pasang surut peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Keberadaan rempah-rempah sangat erat dengan perjalanan kekuasaan dalam bidang politik dan sosial budaya bangsa Indonesia. Itulah yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, bagaimana jalur rempah-rempah berperan penting bagi perkembangan bangsa ini. Dalam beberapa kajian mendapatkan 4 jalur rempah yang berada di Jawa Tengah. Yang tersebar di Kabupaten Kudus, Jepara, Rembang, Pati, dan Kota Semarang. Bukti adanya suatu perdagangan rempah-rempah di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Rembang, ditemukan sebuah kapal kuno yang berada di Punjul Harjo. Kapal kuno Punjul Harjo ditemukan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 oleh beberapa warga di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah yang sedang membuat tambak garam. Kapal kuno yang berukuran panjang 17,9 meter dan lebar 5,6 meter ini ditemukan di kedalaman 2 meter. Perahu kuno ini berasal dari abad ke-7 dan 8 Masehi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini sebagai juru pelihara situs perahu kuno Punjul Harjo Rembang. Perahu kuno Punjul Harjo ini ditemukan tepatnya tanggal 26 Juli 2008. Setelah ditemukan, warga menemukan benda berupa perahu ini. Kepala Desa Punjul Harjo lantas menghubungi Dinas Pariwisata Rembang, terus berlanjut sampai ke Balar dan BPCB langsung naik ke atas sampai pusat Jakarta. Nah, saat itu turunlah peneliti dari arkeolog Yogyakarta. Perahu ini kayunya itu ada 3 jenis kayu. Yang namanya linggi ini depan atau belakang dari kayu kulim. Kalau papannya, material papannya ini lambung kanan kiri itu kayu nyatoh. Yang kayu putih itu untuk diambil kulitnya untuk menyambung papan per papannya. Dan ada gading-gadingnya itu tidak memakai paku, main ikatan talinya tali hijau. Setelah diteliti, arkeolog tahun 660 sampai 780-an, kurang lebih abad ke-7. Perahu ini menurut Pak Mangwen itu ya perahu Nusantara sendiri, karena kayunya jenis kulim itu adanya di Kalimantan, lalu jenis kayunya toh itu adanya di Sulawesi. Perahu ini diperkirakan untuk perahu niaga berjalan tempuh jauh antar pulau. Diperkirakan itu sengaja ditinggal pemiliknya karena perahu ini mengalami kebocoran.
Zaman dulu ada namanya pelabuhan Kahiringan. Ya, kemudian perahu ini strukturnya itu pasaknya yang aslinya dari bambu. Asli dari bambu. Terus ada 17 gading ini. 17 gading ini tidak memakai paku dari besi, melainkan ikatan tali ijo. Ya, setelah dieksplorasi, digali secara perlahan, itu ditemukannya dalam awak perahu ini berupa alat masak seperti kendi, alat masak kendil, terus patung kepala, berbatu tapi berwajah etnis. Ya, kayaknya dia rambutnya bersanggul, bermata sipit, tongkat komando. Adanya ditemukan perahu kuno ini dengan harapan masyarakat, generasi muda, tentunya warga Punjuharjo sini itu mengharapkan kedepannya biar generasi muda itu mengenal sejarah tentang perahu kuno ini. Ternyata Indonesia itu mempunyai nenek moyang seorang pelaut. Untuk apa berbagai bangsa berlayar mengarungi samudera? Ribuan mil laut, waktu berbulan-bulan, dan ombak dan badai, dan tantangan yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita saat ini. Hingga diantaranya harus mengakhiri pelayaran dan kandas di dasar samudera. Salah satunya adalah karena memburu rempah. Aroma itu mengundang penjelajah dunia, membangun hubungan dagang antar bangsa dan benua, bahkan memicu lahirnya kolonialisme yang mau tidak mau telah membawa perubahan pada perkembangan peradaban dunia, yang dalam prosesnya melahirkan garis-garis imajiner yang disebut jalur rempah. Nama saya Muhammad Al-Mahdi. Teman-teman manggil Kohlam. Ya, jadi saya punya darah Tiongkok yang putri, yang laki dari Lasem. Nah, kebanyakan orang Lasem itu lakinya dari Tiongkok, putrinya dari Lasem. Nah, ini yang membedakan di diri saya. Kalau soal sejarah Lasem, sebelum ada Lasem, di sini dulu pernah ada kerajaan namanya Kerajaan Pucang Sulo. Kerajaan Pucang Sulo itu pada abad 4 berdiri, dipimpin seorang putri namanya Ratu Siba. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Pucang Sulo itu mulai dataran tinggi Dieng sampai Banjaroban, Alas Roban. Nah, dulu Kerajaan Pucang Sulo mengirim belerang dari sini Kerajaan Pucang Sulo ke Tiongkok. Jadi saat itu sudah ada hubungan dagang jarak jauh antara Kerajaan Pucang Sulo sampai Tiongkok. Nah, mungkin dari Tiongkok ke sini mungkin bawa semacam porselen ya. Nah, jadi pusat Kerajaan Pucang Sulo itu dari sini ke utara sekitar 2 km. Di sana ada namanya Desa Sriombo, Pedukuhan Sulo. Nah, di situ pusat Kerajaan Pucang Sulo. Di situ pernah ditemukan, banyak sekali ditemukan runtuhan candi. Runtuhan candi. Kebetulan setengah tahun yang lalu saya menemukan arca kepala dari tanah liat. Lah, itu diperkirakan peninggalan Kerajaan Pucang Sulo. Sampai sekarang masih disimpan di balai desa setempat. Jadi Kerajaan Pucang Sulo itu istananya 2 kilo dari sini. Terus pelabuhannya di bawah gunung yang namanya Gunung Bugel. Gunung Bugel itu 2 kilo
dari sini ke sana. Jadi Lasem paling timur, agak ke selatan, masuk wilayah Pancur, yaitu ada pelabuhan Pucang Solo. Di situ pernah ditemukan bangkai kapal. Jadi kok zaman dulu waktu penemuan dulu dirawat, mungkin Lasem punya kekuatan ini peninggalan dua yang mempunyai daya tarik. Satu, bangkai kapal yang di Wargunung di bekas pelabuhan Pucang Solo, sama ini di Punjularjo. Jadi ada dua bukti yang diperkirakan ini peninggalan kerajaan Pucang Solo. Satu, penemuan arca kepala Buddha yang bahannya dari tanah liat, sama perahu kuno Punjularjo. Nah, itu diduga peninggalan kerajaan Pucang Solo yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Sejarah jalur rempah tidak boleh hilang ditelan zaman. Jalur rempah merupakan kekayaan Indonesia. Kapal-kapal pedagang dari mancanegara menyambangi daerah-daerah di Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah, termasuk Pulau Banda Neira di Maluku dan Pulau Siau di Sulawesi Utara yang dikenal sebagai penghasil pala, penghasil cengkeh, dan penghasil lada di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Perdagangan rempah pada masa lalu itu menghadirkan interaksi antar masyarakat dari berbagai bangsa dan menjadi ajang pertukaran budaya. Jalur rempah juga merupakan saksi perkembangan dan pasang surut peradaban bangsa. Keberadaan rempah-rempah sangat erat dengan perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia. Jalur rempah juga dapat digunakan untuk memperkuat diplomasi budaya bangsa Indonesia di masa mendatang.